Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Thumma qala bayanud talbisi fi tashbih hadhil munawarati bimusyawarati sahabah bimusyawarati sahabati wa mufawadati salafi. Berikutnya kita akan membincangkan penjelasan terkait talbis. Talbis ini kalau bahasa Melayu kabus, samar, kesamaran, sehingga ini selalu digunakan dalam hal-hal negatif. Kosakata talbis sehingga kadang diterjemahkan menjadi penipuan. Jadi nampaknya begini padahal begitu, jadi samar dia. Itu namanya talbis. Jadi diputar balikkan. Maka disebut penipuan. Jadi ini penjelasan tentang pemutarbalikan dalam hal tashbih, mempersamakan perdebatan dengan permusyawaratan para sahabat dan bertukar fikiran para ulama. Maksudnya begini, kita ngaji yang telah lalu bahwa mereka lebih suka berdebat. Lantas kok kalian berdebat? Tuh, kami berdebat ini kan bukan berdebat. Ini musyawarah seperti yang dilakukan para sahabat dulu. Sahabat kan ada beda pendapat begini. Jadi macam musyawarah sahabat. Atau macam pertukaran fikiran para ulama tempo dulu. Ulama ini jumpa dengan ulama ini. Kan mereka berbincang. Jadi kami bukan berdebat. Macam mereka lah kami sebetulnya. Inilah yang disebut dengan talbis. Mereka menganggap meniru sahabat, meniru ulama tempo dulu, padahal sebenarnya bertekak, berdebat. Ini beda jemaah. Nanti kita akan tahu petunjuk Imam Ghazali macam mana mengetahuinya ini debat atau bukan. Yang lalu sudah saya sampaikan secara umum, kalau dia musyawarah, dia mencari titik temu. Macam mana pun dia berusaha mencari titik temu, seberbeda apapun dia berusaha mencari titik temu. Tapi kalau berdebat, justru yang bertemu dibuat supaya berbeda, supaya berpisah. Jemaah, itu talbis. Yang diterjemahan mungkin digunakan kalau penipuan. Jadi ini menjelaskan penipuan mereka terhadap diri mereka sendiri ketika mempersamakan perdebatan mereka dengan permusyawaratan para sahabat dan bertukar fikiran para ulama. I'lam, ketahuilah, kata Imam Ghazali. Ini Imam Ghazali ini, jemaah. Beliau mengatakan demikian. I'lam, kata beliau, ketahuilah. Annaha ulai qad yastadrijuna an-nasa ila dzalika, bahwa mereka tukang-tukang debat itu yang menganggap diri ulama, yang menganggap diri orang alim, sehingga mereka menyukai khilafiyah fikih itu. Qad, terkadang mereka yastadrijuna an-nas, menjerumuskan manusia ila dzalika, ke dalam perdebatan itu. Apa
kalian kok berdebat kayak gini? Mereka pun membela diri dengan mengatakan bi anna gharadana minal munadharatil mubahasatunil haqq liyatadhiha. Karena tujuan kami sebenarnya ini bukan sembarangan. Kami melakukan perdebatan ini, tujuan kami untuk mencari kebenaran, supaya kebenaran itu terang, jelas, dan nyata. Nah, itu jemaah. Ya, itu alasan mereka. Mereka mengatakan kami berdebat ini untuk mencari kebenaran, supaya nyata terang benar itu. Jadi mereka mempersamakan tekak mereka, debat mereka itu dengan permusyawaratan para sahabat, dengan pertukar pikiran yang terjadi pada para ulama. Karena kata mereka, "Fainal haqqo matlub." Kebenaran itu mesti dicari. Wa ta'awana 'ala an-nadhari fil 'ilmi wa tawarud al-khawatiri mufidun mu'assirun. Itu kata mereka. Sedangkan kita tolong menolong untuk meneliti dalam bidang ilmu dan untuk melahirkan isi fikiran, itu memberikan faedah yang berpengaruh, yang berkesan sekali. Itu pesan mereka. Jadi kalau kita lihat orang yang bertekak-tekak, itu bahasa kita Medan lah, bertekak-tekak, ada aja alasannya. Ada aja alasannya, sebatas untuk bertekak. Yang satu bilang begini, begitu. Wahakadha kana adatu sahabati radhiyallahu anhum fi musyawaratihim. Ini kata mereka. Yang kami lakukan ini, begitulah kebiasaan para sahabat radhiyallahu anhum dalam mereka bermusyawarah. Kata syawurihim fi mas'alatil jiddi wal ikhwah. Seperti terkait dengan masalah hukum waris untuk, kalau bahasa kita Medan sini, atuk dan saudara. Karena waktu itu Khalifah Abu Bakar menjadi khalifah, ada persoalan hukum waris. Karena ada yang meninggal, ahli waris diantaranya atuk. Ini berapa bahagian atuk? Kalau kita cerita waris kan setengah, seperempat, sepertiga, seperenam, 2/3, 1/8. Bahagian atuk ini berapa? Di Al-Quran nggak ada. Di Al-Quran tidak ada. Bahagian atuk ini berapa? Kesudahan Khalifah Abu Bakar kumpulkan para sahabat. Ini siapa yang dapat kabar dari Rasulullah? Bahagian atuk berapa? Ada sahabat yang ngacung, 1/6. Barulah ditetapkan 1/6. Abu Bakar nggak tahu. Masalahnya yang bertekak-tekak ini bukan mencari penyelesaian. Bahasa orang sekarang, penyelesaian itu solusi. Tapi untuk gagah-gagahan. Sulit kita jumpa yang merunduk, begitu sulit. Maunya dia seperti merak yang mengepakkan ekornya. Biar sama orang dia indah, dia hebat, tapi merak lupa bahwa merak tidak pernah membalikkan kepalanya seperti burung unta. Mengapa? Sebab merak malu. Sebab merak malu, dipangkal pahanya, bulunya jelek. Tapi dia hanya kepakkan ekornya saja. Ada orang seperti merak yang dia mau tunjuk dia hebat, tapi dia lupa bahwa sesungguhnya ada banyak cacat, aib, kekurangannya. Itu yang terjadi pada sahabat. Jadi sahabat bermusyawarah untuk cari tahu berapa ini. Khalifah Abu Bakar tidak tahu. Begitu juga wahaddi syurbil khamri. Orang minum khamar, hukuman had, arti hukum had itu hukum fisik. Berapa kali dia dicambuk? Nah, itu permusyawarah sahabat jamaah. Berapa kali dia dicambuk kalau dia minum khamar sekali? Sampai dia merusak fikiran. Kalau minum dia 2 kali, sampai berapa? Itu bermusyawarah, datang usulan dari Khalifah Ali. Dan seterusnya. Wa wujubil gharmi 'alal imam idza akhta'a. Dan terkait wajibkah ganti rugi ditetapkan kepada penguasa jika penguasa melakukan kesalahan. Itu musyawarat jamaah. Para penguasa melakukan kesalahan. Wajibkah dia ganti rugi?
Karena waktu itu kama nuqila min ijhadil mar'ati janinaha khaufan min Umar radhiyallahu anhu. Karena ada sahabat perempuan yang mengalami keguguran sebab takut kepada Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab ini, iblis pun takut sama dia. Iblis. Jamaah. Rasulullah dan sahabat Abu Bakar pergi hijrah ke Madinah sembunyi-sembunyi, malah melalui tepi laut. Jalan yang tidak pernah dilalui orang. Tapi Khalifah Umar justru di depan Ka'bah mendeklarasikan dengan terang-terangan dia mau pergi ke Madinah. Cuak Abu Jahal, cuak yang lain, tak berani jemaah. Jadi ada muslimah yang jumpa Khalifah Umar, dia takut, saking takutnya dia syok mengalami keguguran. Nah ini Khalifah Umar kena tidak? Yang begitu. Jadi mencari jalan keluar permusyawaratan yang benar. Wa kama nuqila min masailil faraidi wa ghairiha. Sebagaimana sampai kepada kita kabar terkait masalah-masalah bagi waris dan yang selainnya. Wa ma nuqila an Syafi'i wa Ahmad wa Muhammad ibn al-Hasan wa Malik wa Abi Yusuf wa ghairihim minal ulama'i rahimahumullah ta'ala. Sebagaimana pula yang sampai kepada kita dari Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Muhammad bin Hasan, Imam Malik, Imam Abu Yusuf, dan selain mereka dari kalangan ulama. Mereka bermusyawarah, jemaah. Yang terang-terang saja, Imam Malik itu menjadikan perbuatan orang-orang Muslim Madinah. Imam Malik menjadikan perbuatan orang-orang Muslim Madinah sejak zaman hijrah sampai masa beliau itu menjadi ukuran fikih. Sehingga disebut amalu ahli Madinah. Amalu ahli Madinah. Menjadi ketentuan dalam fikih apa yang dilakukan orang Madinah. Itu bagi Imam Malik. Tapi ulama lain tidak. Ratusan ribu perbedaan pendapat antara Imam Malik dari kawannya seleting, Imam Abu Hanifah. Ratusan ribu perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dari gurunya Imam Malik. Itu permusyawaratan, tak ada masalah, jemaah. Tapi sayangnya orang yang suka berdebat menjadikan itu sebagai alasan. Ya. Kata Imam Ghazali, wa yutalli'uka 'ala hadha at-talbisi ma adhkuruhu. Akan tampak kepadamu kesamaran ini, penipuan ini, pembelaan diri ini, apa yang akan aku sebutkan nanti. Apa kesamaran itu? Mereka mengatakan anna ta'awuna 'ala talabil haqqi minad dini. Bahwa saling dukung, topang menopang mencari kebenaran itu adalah urusan agama. Kalimat itu betul. Kalimat itu betul. Tolong menolong, dukung mendukung, sokong menyokong dalam kebenaran, dalam mencari kebenaran itu adalah urusan agama. Betul. Tapi sayangnya nanti yang dalam praktek justru bukan itu. Walakin, kata Imam Ghazali, lahu, untuk pembelaan diri bahwa tolong menolong dalam mencari kebenaran itu adalah urusan agama, syurutun wa alamatun samanin. Ada 8 syarat dan tandanya. Kalau saya kemarin mudah saja. Cari titik temu. Imam Ghazali menjelaskan. Ada 8 tanda dan syarat untuk memastikan bahwa kata mereka meniru sahabat, meniru ulama, bahwa tindakan mereka itu sokong, menyokong, tolong, menolong dalam mencari kebenaran. Hati-hati. Tepuk dada tanya iman. 1.
Al-awwalu alla yashtaghila bihi wa huwa min furudil kifayati ma lam yatafarragh min furudil a'yani. Bahawa tidaklah dia menyibukkan diri dengan fardu kifayah selama dia belum selesai fardu ain. Ini tanda benarnya dia mencari kebenaran. Apa? Selama dia belum selesai fardu ain, dia tidak mengurus, tidak sibuk dengan fardu kifayah. Mana fardu ain? Mana fardu ain? Satu, toharoh, bersuci. Bersuci. Bersuci ini mana pula dia? Wudu, mandi hadas besar, tayamum, dan izalatun najas, menghilangkan najis. Sudahkah saya mengerti seluk-beluk berwudu? Apa rukun wudu? Apa yang membatalkan wudu? Sunat-sunat wudu okeylah. Kalaupun tak tahu, tak apalah. Mestinya tak bisa juga. Mestilah kita tahu. Makruh berwudu. Adab berwudu. Sudahkah saya tahu itu? Karena sampai saat ini kita tidak boleh menjadi jasus, memata-matai perbuatan orang. Tidak boleh. Haram dalam agama. Itu tugas waliul hisbah. Waliul hisbah itu Satpol PP. Itu pun di dalam Islam tak boleh Satpol PP nguntit orang. Wah, ini kerjanya. Tak boleh dalam Islam. Jadi kita nggak boleh jadi jasus. Cuma kalau pas kita sedang berwudu, kadang-kadang ternampak kita orang. Masih ada. Macam kita yang tinggi-tinggi umur, berwudu pun belum sah. Awak tak maulah bilang tidak sah. Kan? Belum sah wudunya. Kenapa? Ternampak. Membasuh wajah pun tak lengkap. Membasuh tangan pun tak lengkap. Itu fardu ain. Terkait bersuci. Dalam bersuci ada 4. Wudu, mandi hadas besar, tayamum, dan menghilangkan najis. Najis pula ada 3. Najis ringan, najis sedang, atau pertengahan, najis berat. Ini macam mana ngurusnya? Solat rajin kali. Tapi perkara najis tak beres. Coba. Jemaah. Ini harus ini fardu ain. Tak bisa ditolak. Ini fardu ain. Tahu-tahu dia mempersoalkan, macam mana Pak kalau laki perempuan batal wudu enggak bersentuhan? Ini harus kita bincang ini. Di mana ayatnya di dalam Al-Quran? Itulah kadang-kadang saya membantu kita mengarahkan pertanyaan itu kepada yang penting. Tetapi kita tersinggung pula. Tersinggung pula. Ini di dalam Al-Quran kan ada perkataan, misal kata zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dalam bahasa Arab nahwu sharaf itu ada namanya i'rab. I'rab itu artinya apa fungsi kata-kata, apa kedudukan kata-kata itu di dalam Al-Quran. Itu namanya i'rab. Tahu-tahu dia nanya, apa i'rab ini Pak? Apa i'rab ini? Padahal baca Quran pun tajwidnya belum beres. Coba. Itu ilmu fardu ain. Jemaah. Jadi tanda orang ini bukan lain kecuali mencari kebenaran adalah mereka tidak menyibukkan diri dengan ilmu fardu kifayah sebelum selesai fardu ain. Maka dalam kitab ini nanti jemaah, kitab Imam Ghazali, beliau jelaskan yang fardu ain itu ini. Sebatas ini saja. Dalam ilmu tauhid pun. Macam kita ni ilmu tauhid, cara kita sekarang cukup yakini Allah itu Tuhan dengan sifat kesempurnaan. Tahu-tahu dia bincang sampai halus. Yang itu tidak perlu. Jemaah, itu tidak perlu. Ini mau berhati-hati. Jadi dalam fardu ain fikih itu dulu bersuci. Bersuci. Barulah nanti kita haluskan solat. Itu tak bisa tidak. Mesti tahu. Jadi setelah bersuci, solat. Itu fardu ain. Tidak bisa tidak.
mesti tahu rukun solat yang membatalkan solat. Sampai sini pun sudah cukup. Sampai sini sudah cukup. Tambahlah syarat solat. Syarat solat, rukun solat yang membatalkan solat. Karena kalau mau kita kaji sunat-sunat dalam solat itu ratusan. Dulu di Belawan malam Rabu itu lepas maghrib yang mengajar itu Ustaz Hasan Basri, almarhum. Saya belajar nahwu pun ke beliau juga. Beliau itu lettingan Allah yarham alim arifin Isya. Dia ngaji apa kata dia? Memang suaranya lembut, pelan. Itu maka orang nggak suka ngaji. Orang suka ngaji ini kalau dia pelan, bali tak bali dengan Allah yarham Tuan Mujtaba Usman. Nah, ini saya ingatkan. Persis macam Tuan Mujtaba Usman. Karena Tuan Mujtaba Usman itu malam Sabtu di Belawan, Masjid Jami. Habis maghrib sampai Isya. Tuan Hasan Basri ini malam Rabu. Lalu bahasa pun cakap slow, pelan. Itu yang jamaah, kita kalau ngaji sama guru yang slow pelan, itu perjuangan kita ngaji lebih berat itu. Dari ngaji dengan guru yang berat jamaah. Jadi dia bilang, sunat-sunat dalam sholat itu sampai 600 itu. Coba nih. Dia bilang begitu jamaah. Sampai 600. Udahlah kita tak tahu itu pun tak apa-apa. Tak ada masalah. Asal tahu syarat sholat. Rukun sholat. Yang membatalkan sholat. Itu asal itu fardu ain. Nggak bisa ditolak. Sehingga kita tidak bertanya lagi, kalau awak solat nggak baca ayat setelah Al-Fatihah, sah nggak solat awak? Nggak bertanya lagi. Nggak bertanya lagi. Itu fardu ain. Solat, puasa, fardu ain. Sebatas apa? Rukun puasa yang membatalkan puasa. Sunat-sunat puasa tak ngerti, tak apalah. Walau kurang dia jadinya. Tapi yang penting puasanya itu sah. Puasanya itu sah. Apa rukunnya? Apa yang membatalkannya? Puasa. Zakat. Apa yang dizakati? Harta apa yang dizakati? Terus kalau zakat fitrah pula, macam mana? Dah sebatas itu. Tak yang lain-lain. Barulah haji. Berapa rukun haji? Apa yang membatalkan haji? Apa yang terlarang kalau kita lakukan haji tak batal. Karena dalam haji ada rukun, ada fardu. Sudah cukup itu. Awak bukan apa-apa. Awak mau haji, boleh enggak? 40 hari sebelum haji awak keluar-keluar rumah. Baik nih. Coba dulu. Sampai kita ku tengok belakangan ini lebih sibuk kenduri haji. Itu enggak ada hukum-hukumnya dalam agama, sama sekali enggak ada. Apa rukun haji? Apa yang membatalkan haji? Apa yang kalau dilakukan tetap terlarang? Dia terlarang, tapi kalau dilakukan tetap sah dan kena denda. Udah sebatas itu. Awak mau cari baju ihram, ke mana makainya? Usah ke mana-mana. Mau selempangkan kanan ke kiri, kiri ke kanan, mau sorban tak bisa karena dia haji mesti terbuka. Mau dililitkan di badan terserah. Yang penting tutup aurat bawah. Itu nggak penting ya mah. Nggak penting. Yang penting pakaian ihram cukup satu saja. Cukup satu. Sekedar tutup dari pusat ke lutut, udah selesai. Ini selempangnya kanan apa ke kiri, kiri apa ke kanan. Kau bungkus badan kau, dah asal jangan kepala aja. Begitu cara saya membimbing manasik. Jadi kalau saya bimbing manasik, nggak ada susah-susah. Dua orang tuh mau tunaikan ibadah haji, ikut orang tuh memang kelompok bimbingan, tapi datang ke rumah aku. Sejam selesai. Nggak perlu sampai bulan-bulan, tahun, nggak perlu. Nggak perlu. Sejam selesai. Lain perempuan, kalau perempuan dia mesti tutup semua. Macam kita laki-laki, udah. Ini untuk mempelajari selempang kanan kiri kah, kiri kanan, 2 kali pertemuan. Gitu ya.
Aduh. Jadi ini hal yang tidak perlu. Cukup sudah saya ceritakan sebatas fardu ain. Selesai itu saja. Tapi ini jadi tanda perdebatan itu meniru permusyawaratan para sahabat dan pertukar fikiran para ulama adalah tidak menyibukkan ilmu fardu kifayah selama belum selesai fardu ain. Penjelasannya kata Imam Ghazali, "Wa man 'alaihi fardu ain fashtaghala bi fardhi kifayah za'ama anna maqsudahu al-haqqu fa huwa kadzdzab." Siapa yang masih punya tanggungan untuk menyelesaikan ilmu fardu ain, tapi justru dia sibuk mengurus ilmu fardu kifayah dan dia memastikan, meyakini bahwa tujuannya adalah untuk kebenaran, fahuwa kadzdzab. Dia penipu. Dia pembohong. Jemaah, jadi siapa yang menyibukkan, siapa yang masih punya kewajiban mempelajari ilmu fardu ain? Masih nomor satu tadi jemaah. Kemudian dia menyibukkan dirinya dengan ilmu fardu kifayah. Dan dia meyakini bahwa tujuannya adalah benar, mencari kebenaran. Maka sesungguhnya dia adalah penipu, pembohong, pendusta. Umpamanya, perhatikan jemaah. Umpamanya, orang yang tidak mengerjakan sholat. Dia sibuk berdagang pakaian, dia sibuk menjahit pakaian, tapi tinggalkan sholat. Apa kata dia? Tujuan aku menjahit, menjual pakaian ini, membantu orang yang sholat, supaya menutup aurat, tidak telanjang. Sedangkan orang-orang ini kalau tidak aku yang menjualnya, tidak aku menjahitnya, tak adalah pakaian orang ini. Tapi dia sendiri tak sholat. Nah itu tuh. Coba dulu. Kita harus perbaiki diri kita, jemaah. Jangan kita menipu diri. Jangan menipu diri. Ya, jadi dia bilang saya tak sholat, tetapi saya jual pakaian untuk orang sholat. Ini namanya mengabaikan. Ya. Fa inna dzalika rubbama yunfiqu. Wa mungkin. Ya. Baiklah, hal itu kita sepakati. Memang boleh jadi begitu. Boleh jadi begitu. Sebagaimana yang diyakini oleh para ahli fikih bahwa kadang-kadang peristiwa yang jarang terjadi itu perlu dibahas, perlu diteliti terkait khilafiyahnya. Itu mungkin. Tetapi masalahnya adalah mereka menyibukkan dengan perdebatan itu, namun mengabaikan perkara-perkara yang itu fardu ain, tetapi itu menjadi kesepakatan para ulama, jemaah. Mereka mengabaikan, ya. Mereka asik bertengkar saja, menyia-nyiakan urusan yang sudah disepakati ulama bahwa itu fardu ain. Jemaah. Mereka menyia-nyiakan, ya. Wa man tawajjah alaihi raddu wadi'atin fil hal faqama wa taharrama bi salati allati hi aqrabul qurbati Allah taala asa rabbahu. Itu ya. Orang yang memang dihadapkan kepada tanggung jawab untuk mengembalikan barang pinjaman atau barang simpanan. Ada orang nyimpan barang sama dia. Padahal yang punya ingin mengambilnya. Atau pada saat itu memang harus dikembalikan. Tapi justru dia sibuk mengerjakan sholat dari mengembalikan hak milik orang. Dengan alasan ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Berdosa dia. Berdosa dia. Karena sholat itu hubungan dia dengan Allah Ta'ala. Pada detik yang sama, perhatikan kalimatku, pada detik yang sama barang harus dikembalikan, tapi justru dia sibuk sholat. Perbuatan, bukan sholatnya haram, perbuatan dia mengabaikan, mengembalikan benda itu hukumnya haram. Sehingga sholat dia saat itu tidak diberi pahala. Ini hati-hati nih, ini hati-hati. Hati-hati, jangan kita sibuk kali yang begini begitu, padahal itu kita abaikan.
Fala yakfi fi kauni syahsi mutian kaunu fi'li min jinsi ta'an ma lam yura'i fil waqta wa syarta wa tartiba. Wa syarta wa tartiba. Ini penting. Maka tidak cukup menjadi seorang yang taat kepada Allah. Ha? Meskipun perbuatan yang dilakukan yang perbuatan taat, selama tidak memperhatikan 3. Waktu, syarat, dan tata tertibnya. Ini 3 penting. Waktu, syarat, dan tata tertibnya. Jangan kita katakan kita orang saleh, tapi ada hal yang kita abaikan. Jadi jamaah yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, dia sebenarnya punya kewajiban mengembalikan barang itu, tapi sibuk sholat. Berdosa dia. Karena mengabaikan hak orang. Pada detik itu ya, jamaah. Pada detik itu. Kecuali kalau dia siap sholat, baru datang yang punya, atau harus dikembalikan setelah sholat, ada masalah. Ini pas time dia harus mengembalikan, situ pula dia sholat. Maka dia, kata Imam Ghazali, berdosa. Apa tanda kedua bahwa itu bukan perdebatan yang keliru? Ya, bahwa asani alla yara fardhu kifayatin ahamma minal munadharati, bahwa dia tidak memandang, tidak menganggap fardu kifayah lebih penting dari bertekak. Ini salah nih jamaah. Mestinya dia memandang fardu kifayah lebih penting dari berdebatnya itu. Lebih penting dari bertekaknya itu. Tapi dia tak menganggap begitu. Lebih penting pula bertekak lagi. Lebih penting pula berdebat lagi. Daripada mengurus fardu kifayah ini. Dia keliru. Perhatikan. Fa in ra'a ma huwa aham wa fa'ala ghairu asab bi fi'lihi. Ini aturan umum. Siapa saja yang melihat sesuatu yang lebih penting, tapi justru dia mengerjakan yang lain, yang kurang penting, maka berdosa dia. Ada sesuatu yang lebih penting dikerjakan, tapi justru dikerjakannya yang lain, yang kurang penting, berdosa dia saat itu. Tolong, tolong. Dia sibuk terus sesenguan menangis dalam solatnya. Padahal dia dengar orang minta tolong. Terus saja lawak. Ingat pula, baca pula di Al-Qari'ah tentang kiamat. Menangis-nangis kiamat. Orang tidak tolong. Berdosa dia. Jamaah. Berdosa dia. Inilah contohnya, kata Imam Ghazali. Nampak dia ada orang kehausan, hampir mati karena kehausan tadi. Sedangkan orang ramai, ini tanggung jawab mengurus orang kehausan. Tapi orang ramai tak peduli terhadap orang kehausan ini. Sementara si fulan ini sanggup membantu mereka agar tidak mati kehausan dengan cara memberi minum. Tapi si orang ini malah sibuk belajar ilmu bekam. Dan dia mengatakan, ini fardu kifayah. Kalau tempat kita tak ada yang ahli bekam, hajab semua orang. Apabila dibilang kepada dia, di tempat kita ini kan banyak yang ahli bekam, tak perlu lagi kau. Apa kata dia? Oh, ini tetap fardu kifayah. Tak dikecualikan ini. Ini wajib kita belajar. Tengok tu. Padahal detik yang sama ada orang kehausan. Fahalu man yaf'alu hadha. Orang yang seperti ini, wa yuhmilul ishtighala bil waqi'atil malammati bi jama'atil at-tasi minal muslimin ka halil mustaqbilin munadharu fil baladi furudu kifayatin muhmalatun la qa'ima biha. Orang yang seperti ini mengabaikan tanggung jawab terhadap peristiwa yang terjadi terhadap orang yang kehausan ini, persis seperti orang yang sibuk berdebat. Padahal di negeri itu fardu kifayah diabaikan. Hati-hati jemaah. Hati-hati. Jemaah yang dikasih Allah Ta'ala, jelas orang kehausan. Itu kan ada orang lain yang nolong nanti itu. Lebih sibuk pula dia baca Al-Quran. Lebih sibuk lagi dia, oh ini macam mana nih hadis Rasulullah. Tuh orang kehausan tuh. Tapi kita ingat kisah yang disampaikan Rasulullah. Bahkan seorang perempuan yang melakukan perbuatan nggak benar pun,
dimasukkan Allah ke dalam surga sebab dia membantu seekor anjing kehausan. Tahu kita kisah itu. Mengapa lebih sibuk? Yang lain-lain. Bukan pula maksud saya tidak penting membaca Al-Quran. Salahlah, penting. Masa baca Al-Quran tak penting? Salahnya ini. Coba. Ini mau hati-hati ya. Adapun dalam kaitan dengan fatwa, itu sudah ada ulama yang mengurusnya. Bahkan tidak kosong daerah dari orang-orang yang bertanggung jawab dalam fardu kifayah itu. Ya. Faqad qama biha jama'atun wa la yakhlu balun an jumlatin minal furudil muhmalati wa la yaltafitu fuqaha ilaiha. Memang ada. Jadi terkait dengan fatwa itu sudah ada ahlinya. Cara kita ustaz-ustaz. Sayangnya memang ahli-ahli fikih ini tidaklah bisa memperhatikan fardu kifayah yang lain lagi. Itu sudah ada ahlinya, tak usah kita urus fardu kifayah yang lain lagi. Apa itu? Yang paling dekat di antaranya adalah ilmu kedokteran. Itu fardu kifayah. Karena kata Imam Ghazali, tidak didapati di kebanyakan negeri orang Islam itu dokter-dokter Muslim yang dapat dipegang cakapnya sebagai sandaran di dalam agama. Artinya dalam urusan agama kita perlu jamaah. Sekarang macam gini, ini coba lihat. Macam kita di Medan ini, kalau muslimah ini mereksa kandungan, dokternya laki tak? Ahli kandungan tuh. Memang ada lah yang perempuan, bukan tidak, ada. Tapi selalu laki-laki. Apalagi nanti dokter penyakit kulit dan kelamin. Laki-laki. Mengapa tak ada yang perempuan? Tak ada duit awak mau itu. Oke, memang tak ada. Maka itu tanggung jawab si kaya-kaya membantu anak dia supaya sekolah di kedokteran tadi. Apa kata si kaya? Kepada bantu dia. Bantuan awak lah. Coba. Itu kenyataan kita. Hati-hati jemaah. Aku terus terang menyampaikan ini. Wala yarghabu ahadun minal fuqaha fil ishtighal bi. Ahli-ahli fikih itu tidak mendorong orang malahan untuk seperti ini. Jadi jemaah jadi kurang diarahkan. Ini keliru. Sebagaimana amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah fardu kifayah. Amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah fardu kifayah. Boleh jadi orang yang berdebat ini, orang yang bertekak ini, di dalam majelis perdebatannya nampak dia orang berpakaian memakai bahan sutra. Nampak dia tikarnya berbahan sutra, tapi dia diam aja. Dia diam aja. Alasannya berdebat agama, tapi nampak anggota majelis yang memakai pakaian sutra laki-laki. Nampak ambal yang berbahan sutra, tapi diam aja. Wa yunadiru fi mas'alatin fi wuquha. Tapi justru mereka berdebat terhadap masalah-masalah yang belum tentu terjadi. Kalaupun terjadi, sudah ada ahli fikih yang mengurus itu. Masalahnya pada detik yang sama, mereka berkeyakinan bahwa mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan fardu kifayah itu. Coba dulu. Kita berdebat tentang agama. Pada detik yang sama, kita yang berdebat ini ada melanggar aturan agama. Tapi kita diam aja. Nggak mau tegur. Coba deh. Coba tuh. Perhatikan hadis berikut. Riwayat Anas radhiyallahu anhu. Anas ini pembantu Rasulullah. Ditanya orang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kapanlah amar ma'ruf nahi mungkar itu diabaikan orang? Kapanlah amar ma'ruf nahi mungkar itu ditinggalkan orang? Tak ada lagi. Jawaban Rasulullah jelas. Satu, kalau orang-orang baik di antara kalian kerjanya menjilat. Terjemahan apa? Berminyak muka. Itu bahasa Arab asal kata mudahana. Mudahana itu bermain minyak. Bahasa kiasan. Maksudnya menjilat.
Jemaah. Menjilat itu hukumnya haram. Menjilat itu hukumnya haram. Jadi kata Rasulullah, kalau sudah orang-orang pilihan menjilat, apa terjemahan bermain minyak? Berminyak muka. Licin ke sana, licin ke sini. Menjilat. Kita pun kena, hati-hati jamaah. Menjilat-jilat. Jamaah yang dikasih Allah. Kata Rasulullah, dari orang-orang baik, apabila orang-orang baik itu menjilat ke sana kemari. Yang berikut kata Rasulullah, apabila orang-orang jahat bersimaharajalela melakukan kejahatan. Yang ketiga, apabila orang yang belum pantas berkuasa, tapi dia berkuasa. Tahawwalal mulku fi sigarikum. Berubah kekuasaan itu di tangan orang-orang kecil. Nah, di tangan orang-orang kecil. Belum pantas berkuasa, dia berkuasa. Yang terakhir kata Rasulullah, wal fiqhu fi ardalikum. Urusan fikih agama pada orang-orang hina. Apa maksud hina? Belum layak. Belum layak. Ketika yang 4 poin ini terjadi, disitulah amar ma'ruf nahi mungkar tak ada lagi. Nampaknya ramai beragama, tapi persis seperti rumah kardus. Jangankan diterpa angin, dihembus pun rubuh. Nampaknya ramai kita semangat beragama, tapi persis seperti buih. Banyak, tapi lemah. Mengapa? Karena 4 ini disalahgunakan. Cobalah kita tidak menjilat. Cobalah orang jahat yang tak baik itu jangan bersimaharajalela. Cobalah memang yang pantas berkuasa. Cobalah memang orang yang ahli dalam agama, dalam fikih. Amar ma'ruf nahi mungkar tetap berlaku, tetap dijalankan. Jamaah. Ini hati-hati. Hadis Rasulullah ini diriwayatkan Imam Ibnu Majah. Diriwayatkan Imam Ibnu Majah. Jadi menjilat itu mudahana hukumnya haram, itu perbuatan yang al-mudahanatu hiyal lati tarfa'un nasihah. Enggak mau memberikan nasihat. Salah diam saja. Tak mau beri nasihat. Itu dalam agama hukumnya haram. Nah, yang ketiga itu insya Allah dalam hari Ahad akan datang. Untuk memastikan bahwa perdebatan itu memang mencari kebenaran agama, apa cirinya, apa syaratnya. Itu yang ketiga jamaah. Kalau bahasa kita, yang melakukan perdebatan itu adalah memang orang-orang ahli. Yang melakukan perdebatan itu adalah memang orang-orang ahli. Bahasa Arabnya mujtahid. Nanti kita bincang. Pagi ini sampai sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.